selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, Abdul Haris. Kita masih di mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman Dart ya, bahasa pemrograman Dart, di mana Dart itu nanti kita gunakan untuk menggunakan SDK Flutter. SDK Flutter ini yang pada video kali ini kita mulai untuk membuat aplikasi pertama atau aplikasi dasar untuk membuat aplikasi yang berbasis Android. Oke, saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Aplikasi yang kita buat pada video kali ini yaitu aplikasi yang sangat sederhana, hanya sebatas pengenalan Flutter itu bagaimana, nanti compilernya bagaimana pada waktu kita menjalankan aplikasinya. Kita bisa menggunakan handphone kita masing-masing. Kita bisa menggunakan browser seperti Chrome ataupun Mozilla Firefox ya, silakan. Cukup ringan sebenarnya kalau kita menggunakan browser. Tapi pada video saya kali ini saya menggunakan AVD dari Android Studio ya, yang beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan. Untuk membuat AVD menggunakan Android Studio cukup mudah. Silakan Anda simak video saya yang pertama pada waktu instalasi Flutter ya. Pastikan kalian semuanya, teman-teman semuanya sudah memiliki AVD bagi yang menggunakan Android Studio. Oke, kita langsung mulai saja. Tekan Ctrl Shift P untuk membuat project baru. Pilih Flutter New Project ya. Kemudian pilih yang aplikasi. Tentukan folder untuk penyimpanannya. Misal saya pilih di D atau dimanapun Anda ingin menyimpan foldernya, atau silakan buat folder baru. Misalnya Flutter fundamental ya. Oke, ini folder yang saya siapkan. Tentukan nama projectnya atau nama aplikasinya. Misalnya saya beri nama Flutter dasar ya untuk aplikasinya. Kalau sudah, silakan tekan enter. Tunggu beberapa saat. Nantinya akan dibuatkan sebuah template aplikasi dari aplikasi Flutter yang bisa kita modifikasi untuk pengembangannya. Baik, kalau sudah, kelas utama kita akan tersimpan di folder lib dengan nama main.dart ya. Masih menggunakan bahasa Dart untuk SDK Flutter. Nah, di dalamnya, di dalam kelas main ini ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode dan satu kelas yang namanya kelas myapp. Agak banyak sebenarnya. Ini adalah template yang sebenarnya bisa kita jalankan dengan mengklik tombol run atau tekan F5. Nah, daripada Anda bingung ya, kok banyak banget seperti ini. Oke lah, kita hapus saja mulai dari bawah. Kita hapus 95% nih kayaknya. Banyak banget. Oke, sampai di sini. Seluruh kelas kita hapus. Sisakan, oke, hanya seperti ini ya. Anda menyisakan void main-nya saja. Fungsi main ini akan menjalankan metode run app, di mana metode run app ini akan menjalankan juga aplikasi atau objek myapp ya. Jadi Anda harus tahu apa itu run app dan apa itu myapp. Run app ini metode bawaan dari Flutter, SDK Flutter, yang dijalankan pertama kali pada waktu kita menjalankan aplikasi mobilenya. Dan run app ini pada waktu kita gunakan, kita akan panggil satu buah kelas ya, namanya myapp.
kelas ini nantinya kita isi atau kita berikan statement atau instruksi-instruksi yang ingin kita buat ya, sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan. Nah, ini masih di garis warna merah nih ya, yang kayak garis gelombang ini. Ini karena my app ini sendiri belum kita bikin ya, kelasnya kan kosong, barusan kita hapus ya. Oke, sekarang di bawah kita akan bikin yang namanya kelas my app. Ketikkan stl, kemudian tekan enter. Oke, terus kita ketikkan my app. Sebenarnya STL itu apa sih? STL itu suatu shortcut atau suatu fitur untuk mempercepat kita dalam coding ya, supaya nggak ngetikan dari awal kelas my app, extend dan sebagainya. Ini kita sudah disediakan template sebuah kelas beserta fungsi-fungsinya, fungsi yang umum kita gunakan nantinya. Di mana STL itu kita membuat suatu kelas turunan dari stateless widget. Jadi widget ini ada dua macam, ada yang stateless widget, ada yang stateful widget. Perbedaannya apa sih? Nanti untuk yang stateless widget dan stateful widget akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya atau video saya yang lain. Sekarang kita fokus untuk mempelajari struktur utama atau struktur inti untuk mengenal Flutter di tahap dasar. Oke, my app sudah kita bikin. Sekarang saya jelaskan dulu. Jadi my app ini adalah satu kelas turunan dari stateless widget ya, dimana stateless widget ini memiliki atau menurunkan fungsi build ya. Dia punya fungsi build, dia punya metode build. Pada waktu kita menggunakan, kita harus mengetikkan override, karena penggunaan fungsi build ini bisa kita gunakan cara berulang-ulang dengan fungsi nantinya yang bisa berbeda-beda. Jadi dia semacam overriding ya. Kalau dalam ilmu OOP dia semacam overriding. Nah, fungsi build ini akan mengembalikan sebuah nilai, dia akan menghasilkan sebuah widget ya. Widget ini sebuah objek yang nantinya bisa kita gunakan, kita tempel untuk membuat suatu tampilan ya. Jadi secara umum widget ini adalah komponen penyusun sebuah aplikasi yang berbasis Android. Kontainernya kita ganti aja dengan menggunakan material app ya. Untuk yang kontainer nanti kita gunakan secara terpisah di video yang lain untuk pembelajaran yang lain juga. Sekarang kita ketikkan material app, kita gunakan yang ini. Oke, kita fokus untuk mempelajari komponen dasar dulu. Material app ini sebenarnya ada banyak ya isinya. Propertinya ada banyak, ada color, ada tema juga di sini. Kemudian ada title, ada shortcut, ada root dan sebagainya. Yang pertama kita gunakan yaitu kita menggunakan property home. Nah, property home ini sendiri ini masih tanpa tampilan apa-apa ya. Artinya si material app ini pada waktu kita gunakan property home ini masih berupa lahan kosong atau workspace yang kosong yang siap kita isi dengan properti-properti yang lain atau komponen yang lain. Nah, sekarang misalnya kita gunakan yang pertama dulu, scaffold. Ini dia. Oke. Scaffold ini adalah tampilan utama atau komponen utama dari aplikasi Android. Saat ini properti yang kita gunakan dari widget scaffold ya, yaitu app bar atau app bar dan body ya. Sebenarnya ada banyak sih untuk propertinya, nanti bisa digunakan di lain kesempatan ya. Nah, oke. Yang pertama dulu kita gunakan app bar.
app bar itu sendiri kita isi dengan widget app bar itu sendiri ya. Oke, seperti ini. Di dalam app bar kita isikan atau kita beri widget atau property title. Oke. Untuk judulnya kita berikan teks biasa saja. Teks kita isi dengan misalnya kita beri judul aplikasinya oke. Untuk widget yang kedua atau widget berikutnya kita gunakan body. Kita isi juga dengan teks untuk mengetes saja bahwasanya kita sudah menggunakan atau sudah membuat Flutter ya. Oke. Silakan disimak dulu. Teksnya pakai bahasa Inggris ya. Aduh, sorry. Oke. Ini juga harus kita ganti. Pastikan warnanya hijau ya kalau yang pakai tema bawaan dari Visual Studio Code. Oke, dia di garis warna biru, bukan error ya, cuman notice saja dia. Ini bisa kita hilangkan aja. Klik tombol atau link quick fix. Diabaikan aja untuk file ini pada waktu kita menggunakan konstanta teks ya. Kita abaikan. Oke. Setelah disimpan kita compile ya atau kita jalankan. Tapi sebelum menjalankan pastikan Anda memilih device yang ingin Anda gunakan untuk melihat hasil dari kompilasi aplikasinya. Untuk memilih device, kita bisa lihat di bagian pojok kanan bawah. Di situ ada tulisan Chrome ya, biasanya kalau yang default ya, Anda klik saja. Nah, di sini ada pilihan di atas. Kalau Anda masih menggunakan Chrome, silakan pilih yang Chrome atau klik atau tekan tombol escape untuk mengembalikan. Atau Anda bisa menggunakan AVD atau Android Virtual Device yang sudah Anda bikin sebelumnya dari Android Studio. Silakan Anda pilih, misalnya saya punya Haris AVD ya. Silakan Anda klik. Kita tunggu sampai AVD ini launching atau connect ya. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau AVD sudah jalan ya, kita cek dulu dia fungsi apa enggak. Ini lambat banget. Pastikan spesifikasi komputer yang Anda gunakan juga cukup ya untuk menjalankan ini. Oke, sekarang kita jalankan dengan menekan tombol F5. Oke, kalau sudah selesai di compile, hasil dari tampilannya seperti ini. Untuk app bar ya atau application bar yang berisi title, ini yang di garis atau yang kotak warna biru. Kemudian untuk body, ini yang kotak warna putih mulai dari atas sampai ke bawah ya, atau bagian utama dari aplikasinya. Sementara di body hanya ada widget teks selamat datang. Oke, coba sekarang kita ubah untuk properti teksnya. Klik kanan kemudian pilih refraktor, kita geser ke tengah ya. Kita pilih refraktor kemudian wrap with center atau center alignment, tergantung dari versi Visual Studio Code yang Anda install ya. Oke, kalau sudah silakan Ctrl S untuk menyimpannya. Untuk fungsi hot reload harusnya sudah tampil di tengah ya, tanpa melakukan kompilasi ulang yang sangat lama. Ya, jadi gini, tiap kali kita melakukan perubahan di coding kita, Flutter itu punya fitur hot reload. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan, baik menghapus, menambah,
maupun mereplace, kemudian kita simpan ulang, dia akan langsung melakukan perubahan di bagian emulatornya atau tampil perubahannya seperti apa gitu. Saya harap kalian sudah paham semua ya. Jadi secara garis besar ini adalah komponen utama atau widget-widget utama dari penyusun aplikasi berbasis Flutter yang kita gunakan SDK-nya untuk mengembangkan aplikasi Android seperti app bar dan body ya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi Android yang lebih kompleks. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.